Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Izin sebentar saya perbaiki kacamata karena ini agak tidak bagus. Baik, Handai Tolan dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali saya menyampaikan opini saya berkaitan dengan isu aktual terkini di tanah air. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan opini saya perihal isu tentang keberadaan institusi kepolisian Republik Indonesia. Nah, jadi di media mainstream dan media sosial media beberapa hari terakhir ini banyak sekali pendapat, pandangan, diskusi tentang keberadaan institusi kepolisian Republik Indonesia. Nah, opini saya seperti apa berkaitan dengan persoalan tersebut? Yang pertama, perlu kita catat semua bahwasanya tidak ada satupun lembaga negara itu yang jelek. Tuh. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Jadi tidak ada institusi publik, lembaga negara, lembaga pemerintah yang jelek. Nah, kalaupun ada persoalan, itu pastilah dilakukan oleh orang bahasanya. Jadi dalam hal ini oknumnya, ya. Jadi itu stressing yang pertama. Nah, karenanya maka kita harus berhati-hati menyampaikan pandangan atau opini kita. Jadi tidak ada lembaga yang buruk, ya. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan analisis kebijakan, ini saya kebetulan ada memegang bukunya di dekat saya, ya. Jadi ketika kita berbicara analisis kebijakan, salah satunya itu pendapatnya William Dunn. Ya. Nah, menurut William Dunn ada 4 metode yang digunakan untuk menganalisis kebijakan. Metode deskriptif, kemudian metode normatif, kemudian metode valuatif, dan kemudian metode teknis dan metode moral. Nah, ini coba kita gunakan untuk mendekati persoalan yang sedang dihadapi oleh institusi kita, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ketika kita gunakan pendekatan metode deskriptif, memang beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, setelah reformasi, yang salah satu harapan waktu reformasi itu 98 itu kita ingin agar semua institusi pemerintah itu berada pada tracknya. Jadi ada salah satu tuntutannya dulu itu adalah dui fungsi ABRI. Jadi ABRI dui fungsinya ini dievaluasi kembali, ya. Yang kebetulan waktu itu Polri ada di dalam ABRI. Nah, karena reformasi kemudian Polri dikeluarkan dari ABRI. Nah, hari ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, dia langsung berada di bawah Presiden. Ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan deskriptif tadi, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia, terutama persoalan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya yang ada di dalamnya, puncaknya kemarin itu pada waktu kasus Sambo, ya. Belum lagi kasus-kasus yang lain, ya. Nah, artinya ini entah karena kemajuan teknologi, ada sosial media, sehingga satu peristiwa bisa cepat diketahui dari satu titik ke titik yang lain secara sporadis. Nah, ini baru hipotesis, ya. Jadi ada hipotesis karena kemajuan IT, kita bisa tahu ada persoalan-persoalan sekecil apapun di satu titik tertentu sehingga yang lain bisa mengetahui. Nah, itu karena kemajuan IT. Nah, terlepas dari hal itu, memang secara faktual
beberapa tahun terakhir, bahkan setelah reformasi, yang harapan kita semua itu Polri itu betul-betul semakin bagus, tetapi oleh ulah para oknum-oknum ini justru membuat citra institusi itu tidak baik. Nah, ini pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif. Jadi tidak hanya kasus Sambo, kemudian kasus oknum polisi tembak oknum polisi tembak polisi, yang kemarin kalau tidak salah di Sumatera Barat, kemudian polisi yang baik dizolimi di NTT, kemudian banyak lagi kasus. Anda bisa searching di Google, itu banyak sekali kasus yang dibuat oleh oknum polisi. Nah, itu dari pendekatan metode deskriptif tadi, bahwa persoalan memang sedang ada di institusi kepolisian. Jadi, dan ini kalau kita gunakan pendekatan normatif, apakah ini disebabkan oleh karena posisi secara struktur kelembagaan dia langsung berada di bawah presiden, sehingga leluasa, artinya bisa dikatakan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu setingkat menteri. Sementara pada sisi yang lain, Panglima TNI itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, ini perbedaan legal standing mereka antara TNI dengan polisi. Nah, posisi ini apakah menjadi penyebab sehingga banyak oknum-oknum yang muncul di kepolisian? Ini perlu riset lagi, ya. Kalau ini perlu riset lagi masalah posisi kelembagaannya ini. Nah, dan ini mungkin ada kaitannya dengan bahasa di politik, power tend to corrupt, absolutely power, artinya kekuasaan yang yang terlalu berlebihan itu potensial untuk korup. Ya, ini bahasa di istilah politik. Jadi posisi presiden sangat penting. Pertanyaannya, apakah presiden itu bisa memposisikan dirinya sebagai kepala negara yang mengayomi semua masyarakat dan tidak lagi menjadi bagian daripada atau perwakilan partai politik. Tidak sekedar perwakilan partai politik atau kelompok partai politik. Nah, ini perlu riset lagi. Ya. Jadi posisi kepolisian secara struktural di dalam lembaga ketatanegaraan kita itu perlu kita riset. Apakah ini karena dia berada langsung di bawah presiden? Nah, itu ketika kita berbicara dengan pendekatan normatif, metode normatif menurut pandangan dari William Dunn. Jadi konsepnya William Dunn yang kita pakai alatnya itu ya. Nah, kemudian ada pendekatan valuatif atau evaluatif. Nah, jadi apa yang perlu kita evaluasi? Ya. Jadi kalau kita melihat kelembagaan Polri, kenapa muncul oknum-oknum itu bisa dikatakan lebih banyak dibandingkan pada era sebelumnya atau era sebelum reformasi? Ya. Kenapa lebih banyak? Apakah ada persoalan yang berkaitan dengan rekrutmen anggota Polri? Baik rekrutmen yang lulusan SMA maupun rekrutmennya yang akan masuk ke Akpol. Ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi, kaji secara lebih komprehensif lagi. Apakah persoalannya ada di rekrutmen mereka? Apakah ada persoalan di dalam tubuh kepolisian ini dalam proses yang namanya pola karir, manajemen karirnya? Apakah ada persoalan dengan salary-nya, penghasilan daripada anggota kepolisian Republik Indonesia ini? Nah, ini perlu kita kumpulkan data sebelum kita mengambil keputusan bagaimana kita memperbaiki institusi yang namanya Kepolisian Republik Indonesia. Itu dengan pendekatan valuatif. Jadi tidak hanya berbicara tentang rekrutmen SDM-nya, pengembangan karirnya, kemudian salary-nya. Ya. Nah,
ini yang memang harus kita perhatikan bersama. Jadi tidak boleh kita seujon bahasanya. Ya. Kemudian pendekatan teknis. Ya. Pendekatan teknis memang beberapa waktu terakhir banyak pihak yang mempertanyakan kenapa harus Polri itu menggunakan senjata otomatis. Jadi senapan otomatis. Nah, padahal kalau kita berbicara teknis, fungsi kepolisian itu bukan pengamanan dia, tetapi dia bukan keamanan negara sebenarnya dia, pertahanan keamanan negara, bukan. Jadi kepolisian itu lebih condong kepada fungsi keamanan dan ketentraman, ketertiban umum, ya, trantibum bahasanya, keamanan dan ketertiban umum bahasanya, bukan keamanan yang berkaitan dengan faktor eksternal dari luar negara. Nah, ini yang berkaitan dengan pendekatan teknis, ya. Bagaimana kita memposisikan ini, ya? Di mana kita dudukkan kepolisian? Apakah dia sebagai institusi yang pendekatannya itu lebih teknis mengerucut ke ketertiban umum internal negara kita? Nah, kalau itu berarti tanda tanya untuk memberikan senjata otomatis. Itu salah satu hal yang berkaitan dengan teknis peralatan kepolisian. Kemudian pendekatan yang kelima, kita menggunakan konsepnya William Dunn adalah pendekatan dengan aspek moralitas. Ya. Nah, kalau berbicara aspek moralitas, sekali lagi saya katakan tidak ada institusi yang jelek. Nah, tetapi kalau kita gunakan pendekatan moralitas, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sebagaimana layanan yang diberikan oleh teman-teman kita di kepolisian, baik itu mulai dari level Babin Kamtibmas, kemudian Polsek, kemudian Polres, Polresta, Polda, Mabes Polri. Nah, apakah dalam praktek nyata mereka memberikan fungsi pengayoman pelayanan itu sudah mengayomi, sudah menggunakan pendekatan moralitas yang baik? Ini yang perlu kita jujur menilai. Persepsi publik, jawaban-jawaban publik terhadap fenomena atau praktek ini harus menjadi referensi pengambil kebijakan dalam rangka menempatkan bagaimana memperbaiki orang-orang yang ada di dalam internal kepolisian Republik Indonesia ini. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada 5 metode pendekatan untuk menganalisis kebijakan berkaitan dengan posisi kepolisian Republik Indonesia saat ini dan ke depannya. Ya, pendekatan deskriptif, pendekatan normatif, pendekatan valuatif, pendekatan teknis, dan pendekatan moral. Nah, dari 5 pendekatan itu, secara umum kita melihat hal-hal yang terjadi di lapangan memang menjadi hal yang urgen untuk segera memperbaiki institusi kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita menggunakan pendekatan organisasi, manajemen organisasi, hal yang paling urgen menurut pandangan saya adalah mengkaji lagi posisi Listio Sigit. Apakah Listio Sigit ini selaku Kapolri sudah sukses melaksanakan pekerjaan atau tugas pokok fungsinya? Atau nilainya cukup atau sedang-sedang saja? Atau mungkin nilainya itu kurang baik? Nah, masing-masing jawaban ini harus digunakan referensi oleh pengambil kebijakan, termasuk DPR RI, memberikan saran kepada Presiden. Karena kalau mau memperbaiki institusi, bahasa sederhananya, filsafatnya itu, kalau ingin membersihkan sesuatu itu harus menggunakan kain yang bersih atau air yang bersih. Jadi kalau mau memperbaiki lembaga, harus dipastikan dulu bagaimana pimpinannya. Jadi pertanyaannya kembali lagi, bagaimana Listio Sigit memimpin selama beberapa tahun terakhir ini? Apakah nilainya A, baik, atau B,
atau C. Ya. Jadi kalau nilainya Listio Sigit A, apa alasan kita mau mengganti? Hal yang bisa kita berikan masukan adalah memberikan tor kepada Listio Sigit untuk melakukan tahapan-tahapan perbaikan kepolisian Republik Indonesia. Tapi apabila nilainya dia di bawah B, atau bisa tidak hanya cukup tapi kurang, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah mengganti posisi Kapolri. Karena ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena memang fungsi Polri itu dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sangat dibutuhkan. Seandainya Anda menonton konten YouTube atau sosial medianya lawyer Alvin Lim, Anda akan kaget. Bagaimana Alvin Lim itu menemukan fakta-fakta berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam tubuh kepolisian ini. Tadi kata kuncinya terakhir, kata kunci kesimpulan dari pandangan atau opini saya ini pada malam hari ini berkaitan dengan pro kontra keberadaan persoalan kepolisian Republik Indonesia yang disindir-sindir, kemungkinan disindir-sindir oleh netizen di sosial media sebagai bagian daripada parcok atau partai coklat, ini harus segera disudahi. Kita harus kawal, kita harus dukung reformasi di kepolisian Republik Indonesia. Apapun keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat, tentunya harapannya itu bisa memperbaiki kepolisian Republik Indonesia. Dan bagi rekan-rekan yang bertugas sebagai anggota kepolisian, tetap semangat. Jadi saya rasa kalau kita sudah berpikir jernih, demi untuk negara bangsa ini, hal-hal yang menjadi ancaman, hambatan, tantangan, gangguan bisa kita lewati, bisa kita selesaikan, termasuk hal-hal yang mengganggu institusi yang namanya kepolisian Republik Indonesia. Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan vlog ini atau konten ini sampai kepada senior-senior yang ada di Senayan, di DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan para pengambil kebijakan di tingkat pusat, sehingga bisa lebih segera memperbaiki institusi kita yang memang kita butuhkan. Itu adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang bisa mengayomi masyarakat Indonesia secara secara profesional, bisa menegakkan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat kita. Mungkin demikian, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam.